Ada Malis lah. Nah, itu dia. Ada Malis atau Teja lebih Teja. layak. Gue nggak bilang, kalau backup layak. Beckham layak. Kalau Sadil, ada yang lebih layak. Lebih Sorry ya sering Sadil. jadi cadangan Sadil. Ya, gue as a pengamat ya. Jadi jarang main. Altani Iya, benar. di Liga Prancis gitu. Betul. Nah, tapi di bursa transfer musim panas juga Persib untuk saat ini belum aman karena adanya larangan transfer pemain ya. Iya. Setelah FIFA merilis daftar klub Liga Indonesia yang ternyata masih masuk FIFA transfer ban regulation lah intinya pokoknya Desuki Sato ya? Nah, Desuki Sato larangan mendaftarkan pemain karena ada sangkutan lah ketika Persib Bandung menterminate kontrak atau memutus kontrak Desuki Sato di awal 2024. Iya. Ini sebenarnya kasusnya seperti apa sih Bang Rais Mestio? Kalau gue mungkin masih dulu deh. Ya. Kalau versi gue simpelnya tuh sebenarnya gini, gue udah sempat ngobrol dan baca masalah itu tuh. Ini masalahnya di cas ya. Iya. Nah, karena itu hanya Persib tuh udah ngomong sama Sato, lo akan dapat kompensasi. Tapi jumlahnya ini nggak belum deal. pasti. Belum pasti. Jadi makanya seperti tertunda. Seperti tertunda, bukannya Persib nggak mau. Karena ini kalau gue head to head dengan William Marchisio, itu langsung dibicarakan. Langsung clear gitu Lo gue kalau William. terminate, gue bayar sekian, oke, deal. Nah, selamat. Jadi nggak ada masalah di casnya. Nggak sampai ke FIFA. Nah, ini ternyata Sato ini agennya pasti ya ngelaporin ini belum beres nih di Persib gitu. Padahal Persibnya tuh nunggu dari cas angkanya berapa. Kalau nggak salah tuh 3 miliar sama 2,7 miliar. Beda 300 juta doang. Masalah itu doang. Nah, karena belum duduk bersama, jadi belum beres. Tapi kalau gue rasa ini akan selesai. Pasti, gue rasa sih pasti akan selesai dengan cepat lah urusan angka ini. Kan tinggal bagaimana kesepakatan dari dua pihak ya. Ini tuh 2024 ya. 2024. Iya, 2024 ya. Jadi memang gue rasa ini cuma karena kemarin tuh agak nggak sepakat atau belum nemu aja Ya, angkanya angkanya. untuk terkait dengan terminate itu gitu. Kalau udah nemu angkanya sih sebenarnya nggak ada masalah gitu. Jadi bukan soal tunggakan gaji, bukan soal ya itulah kelalaian untuk membayar gaji, tapi memang lebih kepada itu aja sebenarnya, saling menunggu untuk kesepakatan nilainya. Kalau misal komunikasi itu berjalan baik, tadinya kan kalau nggak salah nggak mesti diomongin ya, kalau nggak salah perlu. nggak perlu diomongin ya, ternyata terungkap juga. Akhirnya juga, ya itu memaksa memang mungkin Desuki Sato mungkin sudah coba berkomunikasi, mungkin akhirnya nunggu nunggu udahlah lapornya ke FIFA lah gitu. Ya, Tapi Persib akhirnya harus klarifikasi. Kalau kan nama baiknya Persib jelek dong. jelek dong ya, tapi dan Persib juga cepet waktu itu kan Benar. klarifikasi pagi rame, siangnya langsung bikin Langsung. berita resmi kan. Iya. Dan clear semua karena Iya, memang. ketika isu itu keluar, langsung kan disebut wah ternyata nunggak gaji. Iya. Akhirnya dibantah semua. Biasalah itu. Biasa. tapi emang Dari kompetitor kan. identiknya memang kalau registrasi band itu memang nunggak gaji sih. Biasanya gitu. Makanya akhirnya ke situ gitu. Tapi padahal kan memang cuma karena ya udah nih terminate kontrak, nilainya berapa ini yang belum yang nemu. belum ada. gitu. Tapi ini bagus loh buat pembelajaran ya. Gua melihat beberapa tim Indonesia tuh nggak kapok-kapok masalah penurunan gaji. Akhirnya mereka ganti nama, mulai lagi orang-orangnya sama gitu. Nah kalau yang sekarang kan PSM Makassar tuh beberapa kali tuh pelatihnya nggak dibayar, pelatihnya harus ngeluarin duit, harus pindah ke Persebaya. Tapi para pemain yang ada juga menjadi korban. Nah kasus Persib ini cukup bagus gitu, penyelesaiannya jelas gitu, secara profesional. Pak Adit kan bilang, kita bukan nggak mau bayar, kita nunggu keputusan cas. Begitu udah ada suratnya kita akan bayar gitu. Nah itu lebih jelas gitu loh. Nah ini pembelajaran bahwa ada dua kasus. PSM Makassar nggak bisa menyelesaikan dengan baik, Persib Bandung bisa. Nah coba deh yang lain menjadi contoh lah. Ada lagi yang nunggu nanti subsidi dari PT Liga. PSIS Semarang. Kasian banget. Ya kan? Karena nilainya itu dari subsidi itu lebih besar dibandingkan dia bayar ini yang harus dibayarkan di tunggakan itu. Uang ini apa Uang namanya? tunggakan itu gitu. Jadi subsidi komersialnya itu lebih besar yang didapatkan, cuma belum dibayar-bayar sama PT Liganya. Belum cair duitnya. Belum cair, itu yang ditunggu. Dan PSIS itu kan juga kena registration ban, dan Pak Yoyo itu udah klarifikasi benar. Jadi memang dia menunggu itu. Tapi kan sebenarnya gue agak miris juga ya ngelihat hal itu ya, menunggu subsidi walaupun memang itu hak klub yang memang harus didapatkan. Ini juga menjadi catatan juga untuk PT Liga pastinya untuk bisa tertib administrasi juga untuk menyelesaikan tunggakan-tunggakan terhadap klub, karena klub butuh itu. Tapi di sisi lain klub-klub itu jangan sampai
terlalu tergantung dengan subsidi komersial itu dalam membangun industri sepak bola. Betul. Ini udah terjadi bukan hanya tahun ini atau 5 tahun terakhir ya. Ini udah Lama. udah dari lama Panjang. banget. Kayak begini terus nunggunya. Ntar kita bayar tunggakannya pas kalau subsidinya cair. Itu kata-kata yang paling sering gue denger. Iya. Setiap mungkin akhir musim atau awal musim ketika dilaporin sama PPI misalnya ada tunggakan gaji. Ntar kita tunggu lunasin dulu yang PT Liga. Ya dikejar-kejar PT Liganya. Liga, Padahal kan bener. kalau secara manajemen klub yang oke, yang profesional, lo udah harus Nggak bisa ngaruh. ukur. Iya. Jangan cuma Dari berharap subsidi. dari subsidi komersial itu gitu Ya, loh. betul. Kontribusi komersial. Mungkin salah itu. satunya verifikasi di awal. Nah. Verifikasi di awal itu PT Liga harus lebih jeli dan juga ketat harus ya. lebih ketat. Lo punya duit berapa? 60 miliar, kurang 100 miliar lo, kurang 140. Nah, aman nih udah nih buat gaji sama macam-macam. Kalau Persija punya 30 miliar kurang lah. Iya. Iya. Ya Persib kurang. Kurang. Jadi maksudnya itu harus jeli gitu. Jadi makanya PT Liga biarpun isinya teman-teman semua ya jangan gampang juga mengiyakan gitu. Harus lebih profesional. Walaupun kemarin kan udah ada pembatasan kayak gaji gitu, lo Kayak paling salary maksimal tuh total 50M apa kalau gua nggak salah gitu. Bagus ya. tuh. Iya 50M maksimal gitu. Tapi kan ya itu bagus kayak karena untuk menjaga ini ya harga Ya. pemain segala macam gitu. Kadang-kadang ada yang memaksakan. Ada yang memaksakan, oke 50M ya, oke 50. Dia nggak ngukur nih yang di sini nih. Salary cap kan? Salary cap ya, mungkin yang di sini tuh ngukurnya, wah owner bisa nih gue 50M tar dari sini, Iya. sini. Ujung-ujungnya nungguin subsidi kontribusi lagi gitu loh. Jadi bukan dari sponsor yang dia dapetin, Iya. dia hitung secara komprehensif gitu untuk bisa berjalan nih sampai kompetisi ini bertahan sampai akhir musim, nggak ada tunggakan. Betul. Ya itu bedanya sama Eropa atau negara atau Jepang ya. Iya. Karena bisnis sepak bola itu belum berjalan di sini. Jalan di sini. Semuanya rugi pasti. Iya. Masih tergantung owner. Owner. Iya, masih Ketika tergantung ownernya owner. pindah klub atau bangkrut. Kalau Dosa. ownernya ngambek, kalau ini, Iya, bener. Karena udah banyak contohnya kan. Iya. Ya. Atau Jadi- tergantung manajer. Nah, Iya, benar manajer. manajer benar. nggak PSBS biak langsung. langsung Iya, pindah jatuh. kan, pindah klub, manajernya langsung kelar semua. Iya, itu dia. Ini kita dari Super League mungkin kita bahas timnas ya, Oke. Mas Tio, Bang Rais. 2 pemain Persib masuk ke timnas Indonesia untuk FIFA Matchday, ada Beckham Putra dan juga Sadil Ramdhani. Ya. Selain itu juga sebenarnya ada Mark Locke kan yang untuk persiapan AFF tapi nggak masuk ke skuad FIFA Matchday Juni. Kalau Mas Tio, Bang Rais melihat seorang Beckham Putra dan sosok Beckham Putra dan juga Sadil Ramdhani, mereka layak nggak sih untuk tampil sebagai starter atau andalan di timnas Indonesia asuhan John Hedman? Ada yang lebih layak. Siapa? Ada Malis lah. Nah itu dia. Ada Malis atau Teja lebih Teja. layak. Gua nggak bilang. Kalau backup layak. Beckham ya. Kalau Sadil ada yang lebih layak. Lebih Sorry ya, sering Sadil. jadi cadangan Sadil. Ya, gue as a pengamat ya. Jadi jarang main. Jarang main. Ini tanpa gue melawan pernyataan John Hedman ya. John Hedman lebih suka pemain muda. Iya. Pemain di atas 30 dia nggak mau. Mau 2836 nggak Iya, masuk pantauan betul. ya, Tapi kan ini dalam prime yang bagus untuk ada Malis. Pemain ini tidak ada yang sama loh. Gaya bermainnya berbeda. keren. Ini bisa menjadi super sub yang bagus untuk timnas Indonesia. Ya kalau nggak di level FIFA Matchday, mungkin level Asian Championship lah. Iya. Ya, di AFF yang namanya itu bisa dicoba gitu. Sadil dulu bagus, tapi sekarang dia jarang menit bermain. Kenapa nggak coba ada Malis? Kalau Teja, oke, gue dengar dari asisten penjaga gawang katanya dia sudah punya role model yang lain gitu. Udah ada Martin Pas, ada Emil sama Nadio. Ini nggak perlu juga seperti Teja gitu. Ya udah gue hargai John Hedman karena gue bukan pelatih. Tapi untuk ada Malis, gue sedikit memaksa. Kenapa dia? Dia tuh mendapatkan second win dalam karirnya loh. Iya, Waktu di Arema, Borneo, Barito, itu dia nggak kayak gini mainnya. Ini gacor banget mainnya. Dia bisa kepilih jadi third captain, mainnya bagus, super sub, cetak gol, macam-macam. Kenapa nggak dipanggil? Ya harusnya sih ada Malis masuk. Jadi kalau tadi pertanyaan apakah layak, ada yang lebih layak. Kalau Beckham oke ya. Beckham oke lah, Etam bagus. Gimana, Bang? Kalau gue ngeliat gini, karena gue udah ngobrol juga sama John Hedman kan, jadi memang dia itu pengen ngelihat semua pemain yang potensinya ada untuk timnas. Dia ingin ngasih kesempatan. Oke, Adam sudah dilihat, Mark Locke sudah dilihat, Adam sendiri mungkin dia akan diproyeksikan untuk AFF nanti. Kalau bicara FIFA Matchday, ini saingannya Adam juga
banyak juga sebenarnya gitu di lini tengah ini gitu. Ada banyak banget gitu yang lebih muda dari Adam dan mungkin berkarirnya juga lebih di Eropa. Tapi Adam memang benar, gue sepakat, adalah salah satu pemain harus dapat kesempatan. Paling nggak, gue rasa sih nanti dia akan jadi salah satu andalan nanti di AFF. Karena levelnya mungkin ya bisa lah Adam untuk di situ ya gitu. Karena kan juga pemain-pemain Eropa ini tidak akan dibawa. Itu sudah dikonfirmasi ya. Dikonfirmasi, makanya dia diparkir dulu. Gue yakin sih pasti akan ada kesempatan untuk Adam Alis. Nah, sementara kenapa Sadil, kenapa Beckham, ya itu tadi memang pemain muda itu memang lagi jadi prioritas sama John Hartman untuk ijon dalam tanda kutip, untuk bisa terus lebih matang di level internasional. Ini yang memang ingin terus dipromosikan sama John Hartman karena targetnya dia itu bukan tahun ini, tapi 2030. Asia dulu, bro. Enggak, 2030. Asia oke, ya. Asia dulu. Asia ya, tapi dia kan janjinya dia adalah membawa tim NAS Indonesia lolos 2030. Yang mana notabene angkatannya adalah Matthew Baker, yang di U20 sekarang plus U23 yang mungkin udah masa emasnya di 2030 nanti. Itu dikasih kesempatan terus. Nanti akan ada yoyo gitu. Jadi nggak akan rutin juga mungkin, kecuali dia memang istimewa banget ya. Dia pasti akan rutin. Tapi kesempatan akan diberikan terus untuk pemain-pemain muda ini. Sadil juga yang mungkin kalau misalnya sekarang dikasih kesempatan kedua sama John Hartman, gue rasa harusnya Sadil harus bisa membuktikan ya. Jangan lagi dia sampai berbuat hal-hal yang non teknis yang mungkin akhirnya nanti mengecewakan pelatih. Gue berharap dia bisa lebih dewasa dan bisa lebih berkembang lagi ketika sudah dipanggil lagi ke timnas gitu.